Kalian penggemar BTS khususnya Jungkook, kalian tahu gak sih kalau Jungkook itu pernah mengalami kisah horor yang bener-bener dia alami ketika merekam musik loh. Kalau kalian nggak tahu nih, gue ceritain ke kalian ya. Jadi langsung aja gue ceritain kisah horor ini buat kalian. Kisah ini bermula ketika BTS ingin melakukan persiapan merekam albumnya, dan waktu itu mereka harus merekam 2 kali. Tapi ketika mereka mendengarkan rekamannya itu, tidak ada suara yang terekam sama sekali, seakan-akan mereka tidak pernah melakukan rekaman pada saat itu. Akhirnya mereka melakukan rekaman ulang, tetapi ketika didengar, mereka malah mendengar suara Jungkook yang seharusnya nggak ada di bagian itu. Pada saat itu mereka mengatakan mereka tidak pernah merekam bagian itu. Dari mana asal suara Jungkook itu, mereka juga bingung. Tapi pada saat itu Jungkook percaya ada satu rumor yang mengatakan kalau penyanyi bertemu hantu di studionya, album yang mereka buat itu akan sukses besar. Dan nyatanya memang album ini sukses besar. Tapi kalian merinding gak sih ngedenger ceritanya ini? Gimana menurut kalian? Gimana next lanjut ke part 2 gak buat cerita-cerita horor yang benar-benar dialami oleh anggota BTS? Kalau iya coba komen di kolom komentar ya. Pengalaman horor yang benar-benar dialami oleh Jimin BTS, asli bikin merinding banget guys. Pengalaman horor yang benar-benar dialami Jimin ini gue dapet di Hello Apps. Di situ diceritain kalau Jimin sedang diinterview secara eksklusif oleh salah satu majalah Jepang, dan ditanya ada pengalaman yang paling dia takutin nggak? Dan dia bilang ada, dia itu pernah diganggu oleh sosok hantu. Jadi pengalaman horor ini dia dapati ketika dia itu sedang di dom BTS, dan waktu itu dia itu sedang mau mandi. Ketika dia mandi itu, dia yakin banget di dalam kamar mandi itu nggak ada orang sama sekali. Tapi ketika dia mulai menyampui poninya ini, dan ketika dia nunduk ke bawah, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam lewat di bawah kakinya ini. Pada saat itu dia masih berpikir kalau bayangan itu adalah salah satu anggota BTS. Tapi ketika dia lihat ke dalam kamar, semua anggota BTS sedang tidur. Nah ayo, siapa dong itu? Nah gimana menurut kalian? Next kita lanjut lagi kisah horor yang benar-benar dialami oleh anggota BTS di part ketiga ya. Tapi buat kalian yang udah penasaran, langsung aja cek di profil Hello gua, soalnya di situ gua udah upload duluan guys. Kisah horor yang benar-benar dialami oleh Taehyung BTS. Jadi kisah horor ini terjadi ketika syuting Bon Voyage season ketiga di Malta. Ketika itu seluruh anggota BTS sudah pergi ke Malta duluan untuk syuting, sedangkan Taehyung ini menyusul karena ada acara keluarga. Sesampainya Taehyung di sana, seluruh anggota BTS ini sudah selesai syuting dan mereka itu kembali ke villa. Seperti biasa mereka tuh heboh banget ketika mau milih kamar. Pada saat itu Taehyung memutuskan untuk sekamar dengan Jungkook nih. Kita bisa lihat Taehyung di sebelah sini, dan ini adalah kamar Jungkook nih. Dia mau masuk ke dalam. Tapi kalau kalian perhatikan di foto ini, bener-bener ada yang aneh, ada penampakan yang sangat menyeramkan di sini. Kalian masih nggak kelihatan kan? Nah ini gue zoom lagi, ini si Taehyung di depan pintu kamar. Kalian lihat gak? Ada penampakan loh di sini. Asli serem banget. Nah kalau kayak gini kalian kelihatan kan? Ini si Taehyung, dan ini penampakan di belakangnya nih. Lihat, ada cewek kayak pakai baju pengantin gitu, kayak noni-noni Belanda. Dan ini udah dipastikan sama kru di situ kalau itu bukan manusia. Nah gimana menurut kalian? Serem kan? Gue aja merinding liatnya. Oh iya, kalau kalian masih penasaran sama cerita horor member BTS lainnya, langsung aja cek di channel YouTube gue, udah gue upload nih. Pengalaman horor yang benar-benar dialami oleh Jin dan Jimin BTS ketika syuting Bon Voyage season ketiga. Ini adalah kamar Jin dan Jimin. Mereka seharusnya tidur bertiga sama si Suga, tapi si Suga tuh pulang duluan. Nah coba lihat tuh, tiba-tiba pintu kamarnya tuh kebuka sendiri, nggak ada yang buka. Padahal kru tuh udah bilang di sini tuh nggak ada ventilasi yang bisa ngebuka pintu kamar kayak gitu tuh. Jadi siapa nih yang ngebuka? Horor ya tuh, lihat tuh. Ada penampakannya lagi. Nah ini juga ada penampakan di mana tuh ada kayak bayangan putih di belakang mereka tuh, kayak terbang ngikutin mereka tuh. Dan ini ada penampakan yang terakhir nih. Ini penampakan yang ada di Taehyung. Lihat tuh di belakangnya ada cewek-cewek yang kayak pakai baju pengantin putih gitu loh. Horor banget ya. Nah gimana menurut kalian? Hantu aja ngefans sama BTS. Waduh gila, merinding ya tapi ngeliatnya. Nah tapi buat kalian yang masih penasaran sama cerita horor member BTS lainnya, langsung aja cek di channel YouTube gue di Willy Kun. Di sini udah gue upload guys. Asli merinding banget nih cerita-ceritanya. Pengalaman horor dari HaHa Running Man yang bikin gue takut nyetir sendirian kalau lagi malam. Jadi waktu itu dia menceritakan dia baru banget kelar syuting dan mau pulang naik mobil bareng manajernya. Pada waktu itu manajer HaHa lagi gak enak badan, dan HaHa menawarkan diri untuk menyetirkan mobil. Soalnya yang biasa bawa pulang mobilnya itu atau mengendarai mobil adalah manajernya HaHa. Mobil pun berjalan pulang, di mana posisinya ini HaHa ada di depan, sedangkan manajernya ini ada di kursi belakang. Karena nggak pernah mengendarai di wilayah itu, akhirnya HaHa ini mau menanyakan jalan kepada manajernya tanpa melihat ke belakang. Hyung, kemana nih Hyung? Kemudian manajernya menjawab di depan ambil kiri dan langsung belok kanan. HaHa pun mengikutinya, dan kalian tahu gak apa yang terjadi? Ketika dia belok kanan, tiba-tiba di depannya itu sudah ada truk dengan kecepatan yang tinggi, dan mereka itu nyaris banget ketabrak. Untung HaHa ini langsung membanting setir. Belum selesai menarik napas, HaHa ini mendengar ada suara di belakangnya yang bilang, "Wah sayang sekali ya, padahal sedikit lagi bisa ketabrak." Dan ketika HaHa melihat ke belakang, dia melihat kalau manajernya itu sedang tertidur. Jadi itu suara siapa? Gimana menurut kalian buat cerita horor artis Korea lainnya? Langsung cek di channel YouTube gue ya.
Guys, coba kalian perhatikan video satu ini deh. Ini adalah penjelajahan di hutan Maluku Utara, tepatnya di Halmahera. Nah, coba kalian lihat nih, mereka lagi masuk ke dalam tengah hutan. Lihat tuh, kalian lihat gak di pojok kanannya ini? Kalau kalian nggak ngeliat nih, gue ulangin sekali lagi, terus gue slow motion ya. Kalian perhatikan, ada seorang pria berpakaian hitam seperti ini tuh di pojok kiri. Rupanya video ini diambil pada tahun 2018, di mana diambil oleh tim ekspedisi peduli suku Togutil yang sedang menjelajahi hutan di situ, dan mereka kaget ketika mereka memeriksa videonya ini. Loh, mereka nggak ngeliat ada pria berpakaian hitam ini loh. Tapi aneh ya, seperti yang kita tonton juga, mereka juga kaget. Mereka melihat, lah bener-bener ada pria yang tatapannya ini bener-bener kosong banget, nggak ngapa-ngapain, dan ada di situ padahal mereka nggak lihat. Nah, gimana menurut kalian? Apakah sosok ini adalah penunggu di hutan itu, atau memang orang yang memiliki ilmu sakti sehingga mereka tidak bisa melihatnya pada saat itu? Oh iya, buat video lengkapnya jangan lupa juga cek Instagram gue di sebelah sini ya guys. Kalian tahu gak sih kalau di bagian Indonesia Timur itu ada satu ilmu hitam yang dikenal dengan sebutan Swangi yang sangat terkenal dan sangat ditakuti. Swangi di dalam KBBI memiliki arti burung hantu, tapi kepercayaan orang suku Belu mempercayai kalau ini adalah roh jahat yang mengembara untuk memangsa manusia. Dan yang mengerikannya, ilmu hitam Swangi ini dapat dipelajari oleh dukun-dukun untuk menghabisi lawannya. Biasanya orang yang mempelajari ilmu hitam Swangi ini akan memilih untuk tinggal di dalam hutan. Tapi ada juga orang yang mempelajari ilmu hitam Swangi ini tinggal bersama manusia lainnya dan berbaur. Dipercaya kalau sosok Swangi ingin menghabisi korbannya, dia akan datang pada malam hari dan kemudian esok harinya korbannya itu akan sakit dengan gejala yang aneh. Setelah korbannya meninggal, sosok Swangi akan kembali datang kepada mayat korbannya ini dan akan memakan isi perut dari korbannya itu untuk menambah ilmu hitamnya ini. Gimana menurut kalian, serem kan? Lanjut di part 2, ciri-ciri orang yang menggunakan Swangi dan benda-benda yang ditakuti oleh Swangi. Part 2, ilmu hitam Swangi yang terkenal di bagian Indonesia Timur. Ciri-ciri Swangi itu memang sangat susah sekali dibedakan dengan orang biasa karena mereka itu juga keluar hanya pada malam hari. Orang yang memiliki ilmu tinggi ketika melihat sosok Swangi ini akan mengatakan kalau matanya ini akan menyala terang, tidak seperti manusia biasanya. Dan ada juga yang mengatakan kalau kita mencium aroma bau binatang kuskus itu artinya adalah ada sosok Swangi di dekat kita. Ada juga benda-benda yang ditakuti oleh Swangi adalah jeruk perut, ikan poro bibi, dan koral lautan. Ketika Swangi melihat benda-benda ini, dia akan mengamuk dan tidak bisa dikontrol. Bahkan mengerikannya, untuk menjadi Swangi ini mempunyai proses yang sangat panjang sekali, yang dikabarkan mereka itu harus memakan satu daun yang tidak diketahui namanya, kemudian menyediakan tumbal dari keturunannya atau keluarganya. Dan kalau orang yang mendalami ilmu ini tidak mengikuti salah satu persyaratannya, dipercaya orang itu akan menjadi gila. Tapi kalau sudah mempelajari ilmu ini, bisa dipastikan orang itu sangat mengerikan dan sudah pasti ditakuti. Jadi hari ini tuh banyak banget yang nge-tag gue dan komen di tempat gue bahasa Ririri kayak gini nih. Mereka minta penjelasan emang apa sih nih bahasa Ririri. Dan ketika gue translate, memang bahasa Ririri itu ada artinya sendiri-sendiri, walaupun mirip-mirip kayak gini ya. Dan kebanyakan artinya itu sangat menyeramkan. Kalau kalian gak percaya silahkan coba nih. Dan akhirnya gue cari tahu dong bahasa Ririri itu emang apa sih. Tapi kalau kalian coba cari ya, bahasa Ririri itu susah banget dicari tahu. Dan ada satu doang nih, bahasa Maori. Nah, jadi gue jelasin dulu dari awal biar kalian jelas banget. Jadi bahasa Maori itu berasal dari suku Maori yang rupanya adalah suku pertama di Selandia Baru yang sudah ada sejak abad ke-13 sebelum suku-suku lainnya, khususnya bangsa Eropa yang baru ada di Selandia Baru pada abad ke-17. Nah, kebiasaan suku Maori ini sebelum perang itu ada tarian perang yang menggunakan kosakata Ririri ini. Makanya kalau kalian terjemahkan, kosakatanya ini akan seperti menyeramkan seperti ini karena digunakan untuk perang. Nah, jadi udah jelas ya, ini bukan kata-kata yang terkutuk tapi memang digunakan untuk perang. Guys, jalan-jalan yuk ngeliat bagusnya toko McD di dunia. Yang pertama ada di Korea Selatan. Nah, kalau yang ini bentuknya kayak pesawat, ada di New Zealand atau Selandia Baru. Terus yang ini ada di Australia nih, namanya Sky Kitchen, di mana ini atasnya tuh tembus pandang kayak gitu. Yang ini ada di Amerika, di New Mexico, kelihatan kayak pesawat UFO ya. Yang ini di Amerika juga, tepatnya di Texas, bentuknya itu kayak kebun binatang, soalnya lokasi penjualannya itu tepat di depan kebun binatang. Nah, ini ada di Budapest, lihat tuh, bentuknya bener-bener elegan banget kayak makan di hotel bintang 5 ya. Nah, ini ada di California, bentuknya tuh kayak gerbong kereta soalnya ada di lokasi tempat stasiun kereta. Nah, ini juga ada di California, bentuknya tuh bener-bener kayak restoran McD pertama soalnya udah dibangun sejak tahun 1953. Nah, kalau yang ini ada di China, bener-bener bentuknya tuh kayak bangunan tradisional China ya. Kalau yang ini ada di Las Vegas, kelihatannya megah banget ya bangunan McD-nya. Nah, kalau yang ini ada di Portugal, lihat tuh, hiasan di belakangnya keren banget ya, wow. Nah, kalau yang ini ada di Georgia tuh, kaca semua, wow, keren banget ya. Dan yang terakhir nih yang di Indonesia, sayangnya yang di Sarina ini sudah ditutup.
Kalian coba perhatikan wasit ini deh. Kalau kalian main PES 6, pasti kalian langsung sadar, anjir itu wasit paling gila dan paling sadis di PES 6. Nama wasit ini adalah Kazuki Ito. Dia adalah momok paling menakutkan bagi seluruh pemain PES 6. Kalau kalian pernah ngerasain, pasti kalian kesel banget kan? Soalnya semua keputusannya itu semua nyaris gila banget guys. Kalau kalian lagi main abis itu ngerebut bola dari belakang atau beradu badan, itu bisa dianggap pelanggaran berat bagi Kazuki Ito, bahkan bisa dikasih kartu merah. Dan yang bikin semakin ngeselin, kalau ada pelanggaran di luar kotak penalti, itu malah masuk ke dalam kotak penalti. Tapi kalau ada pelanggaran di dalam kotak penalti, itu malah dianggap pelanggaran biasa, nggak dapat penalti. Dan yang semakin ngeselinnya itu, kalau ada gol yang tercipta, kadang-kadang juga dianggap offside. Padahal nggak offside, pengen ku hantam lah palanya, bengak kali ini. Dan ada mitos juga yang mengatakan kalau Kazuki Ito ini nggak pernah masuk ke lapangan bawa kartu kuning, dia itu cuma bawa kartu merah. Tapi kalau kalian udah kesel banget, tenang dulu ya, Kazuki Ito itu cuma wasit fiktif kok di dalam game, nggak ada di dunia nyata. Kalian tahu gak sih kalau di dunia sepak bola itu ada scorpion kick atau tendangan kalajengking? Tuh lihat nih, boom. Wow, ini sekali lagi ya di slow motionin kalian lihat tendangan scorpion nih, gila banget nih tendangannya, asli keren banget, lihat tuh. Boom, wow. Jadi seperti yang barusan kalian tonton, tendangan scorpion itu diciptakan seorang kiper yang bernama Rene Higuita ini. Dia adalah seorang kiper berasal dari Kolombia yang memiliki julukan El Loco atau sebutan The Madman, atau orang Indonesia sebutnya orang gila. Wajar banget dia disebut sebagai orang gila karena selama karir sepak bolanya itu dia tuh sudah menciptakan 41 gol, ditambah lagi gerakan-gerakannya itu nyentrik banget. Dia sering banget keluar dari kotak pertahanannya ini. Kemudian ya yang paling gila nih scorpion kick ini nih. Siapa yang bisa buat kayak gini coba? Dan sekarang dia itu udah pensiun, dia itu berusia 54 tahun. Tapi nggak akan ada yang pernah bisa melupakan tendangan scorpion yang dia ciptakan. Siapa lagi yang bisa buat kayak gitu? Coba, nggak mungkin banget kan, susah banget itu loh. Gimana menurut kalian? Ada gak yang bisa kayak gitu? Kalian yang suka sepak bola, kalian pernah kepikiran gak sih? Kira-kira di dunia ini siapa ya kiper yang paling banyak nyetak gol? Nah ini dia pria atau kiper yang paling banyak nyetak gol di dunia ini. Nama pria ini adalah Rogério Ceni. Dia adalah pemain sepak bola yang berasal dari Brazil yang telah mencetakkan 131 gol selama 23 tahun berkarir di karir sepak bolanya. Dia adalah satu-satunya kiper di dunia ini yang telah mencetak gol lebih dari angka 100. Jadi biasanya tuh kalau kiper paling banyak angka 40-an dong, dia ini 131. Nah terus kalau kalian yang penasaran lah gimana caranya kiper nyetak gol, dia kan jauh banget. Nah dia itu mencetak gol kebanyakan dari free kick dan penalti. Dan kerennya lagi, dia menciptakan rekor dunia ini hanya di satu klub bola doang, yaitu Sao Paulo FC. Ini adalah klub bola di Brazil dan dia itu telah bermain lebih dari 1000 permainan. Wow, banyak banget ya. Dan fakta terakhir, dia itu telah terpilih sebanyak 2 kali untuk menjadi kiper di Piala Dunia untuk Brazil. Nah gimana menurut kalian? Keren kan? Itu dia informasinya guys.